Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang sistem manajemen basis data, teori pada studi kasus aplikasi pelayanan bengkel dan penjualan spare part kendaraan. Perkenalkan, nama saya Aditya Pramana Nugraha Abidin dengan NPM 1855 520 111 Oke, dari yang pertama yaitu apa itu database. Database sendiri merupakan sebuah informasi yang disimpan dalam komputer yang disusun secara sistematik, sehingga ketika user ingin menggunakan atau ingin mencari informasi-informasi tersebut akan lebih mudah dicari jika informasi-informasi tersebut tersimpan di dalam database. Yang kedua itu apa itu SMDB atau Sistem Manajemen Basis Data. Sistem Manajemen Basis Data itu adalah sebuah perangkat lunak atau sebuah fungsi yang digunakan untuk mengatur basis data tersebut, dan SMDB juga memiliki kegunaan untuk memanajemen data-data tersebut sesuai dengan keinginan pada si user itu sendiri. Kemudian pada SMDB itu memiliki 3 tahapan, yaitu ada conceptual design, logical design, dan physical design. Di sini tahapan pertama itu conceptual design. Conceptual design itu hanya memperlihatkan garis-garis besar dalam sebuah aplikasi atau sebuah database-nya. Jadi hanya garis-garis besar saja yang diambil, kemudian apa relasinya dari garis besar tersebut. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat di contoh ini. Di situ ada jenis suku cadang mempunyai suku cadang dengan hubungan atau relasinya yaitu one to many atau satu ke banyak. Kemudian pada entitas jenis kendaraan mempunyai entitas suku cadang dengan relasi one to many atau satu ke banyak. Kemudian ada juga jenis kendaraan memiliki kendaraan dengan hubungan satu ke banyak. Kemudian ada pelanggan memiliki kendaraan satu ke banyak. Kendaraan mendapatkan nota banyak ke banyak. Nota mempunyai suku cadang banyak ke banyak, dan nota mendapatkan jasa dengan relasi banyak ke banyak atau many to many. Jadi conceptual design ini hanya terlihat seperti ini. Jadi dia hanya menampilkan relasi antar entitasnya dan hanya menampilkan entitasnya saja. Oke, lanjut ke logical design. Di logical design ini sudah mulai masuk ke dalam beberapa tabel. Jadi entitas-entitas tersebut sudah dibuat tabel, namun masih belum menjadi namun tabel-tabel tersebut belum terlihat relasi yang sebenarnya, atau seperti foreign key dan primary key-nya belum terlihat pada logical design ini. Itu bisa kita lihat jenis suku cadang itu ada ID, nomor jenis, nomor transaksi, jenis suku cadang. Di suku cadang ada ID suku cadang, ID jenis suku cadang, stok, harga. Di jenis kendaraan ada ID jenis kendaraan dan jenis kendaraan. Pelanggan ada ID pelanggan, nama pelanggan, nomor HP, alamat. Di kendaraan ada ID kendaraan, ID jenis kendaraan, ID pelanggan, dan nomor mesin. Kemudian ada nota. Nota di situ ada ID nota, ID kendaraan, kilometernya berapa, tanggal, kemudian keluhan. Kemudian ada jasa, ID jasa,
jenis jasa, harga jasa, dan keterangan. Kemudian ada tabel pesan di sini, ID yang berisikan ID nota, ID suku cadang, jumlah barang, dan total harga keseluruhan. Kemudian kita lanjut ke physical design. Untuk physical design ini udah lebih kompleks dan sudah siap untuk dijadikan sebuah aplikasi. Jadi physical design ini sudah ditentukan relasi dalam antar tabelnya dan relasi one to many atau many to many-nya atau many to one. Kemudian tabel-tabel tersebut sudah diperlihatkan jenis dari tabel-tabel, dari isi tabel tersebut apa, fieldnya apa dalam setiap recordnya itu, dan tabel-tabel tersebut sudah terhubung dengan jelas. Ini contoh yang saya buat, yaitu di physical design-nya bisa dilihat di jenis suku cadang itu memiliki primary key ID jenis suku cadang dengan integer 11, dan bisa dilihat semuanya seperti itu. Di nomor jenis varchar 10, nomor transaksi varchar 10, jenis suku cadang varchar 25. Jenis suku cadang memiliki hubungan dengan suku cadang, yaitu one to many. Di suku cadang memiliki primary key ID suku cadang varchar 10, ID jenis suku cadang integer 11, stok integer 11, dan harga big integer 20. Suku cadang memiliki relasi dengan pesan, tabel pesan, yaitu many to many. Di tabel pesan memiliki dua foreign key, yaitu ID nota varchar 10 dan ID suku cadang varchar 10. Kemudian isi yang lainnya adalah jumlah barang integer 11 dan total big integer 20. Kemudian kita lanjut ke ID kendaraan. ID kendaraan memiliki primary key ID jenis kendaraan dengan integer 11. Kemudian ada jenis kendaraan dengan varchar 10. Kemudian jenis kendaraan memiliki relasi one to many dengan kendaraan. Kendaraan memiliki satu primary key, yaitu ID kendaraan varchar 10, dan dua foreign key, yaitu ID jenis kendaraan integer 11 dan ID pelanggan integer 11. Kemudian memiliki isi juga nomor mesin varchar 15. Lanjut ke tabel pelanggan, memiliki primary key ID pelanggan dengan integer 11, nama pelanggan varchar 20, nomor HP varchar 15, alamat varchar 30. Kemudian di tabel kendaraan memiliki relasi dengan tabel nota, yaitu many to many. Di tabel nota memiliki primary key ID nota varchar 10, foreign key-nya ID kendaraan itu varchar 10, kemudian ada kilometer integer 11, tanggal itu memakai date, kemudian keluhan varchar 50. Nota dan pesan juga memiliki hubungan, yaitu many to many, dan nota juga terhubung dengan jasa, yaitu many to many. Di tabel jasa itu ada primary key ID jasa integer 11, foreign key ID nota varchar 10, kemudian ada jenis jasanya apa, itu varchar 20, kemudian ada harga jasa big integer 20, kemudian ada keterangan dengan tipe data varchar 50. Oke, sekian presentasi untuk sistem manajemen basis data teori ini. Kita akan lanjut ke sistem manajemen data yang bentuk praktikumnya. Kita akan melanjutkan ke teori SMDB teori atau melanjutkannya yaitu SMDB praktikum. Yang pertama kita ketikkan MySQL usernya apa. Di sini usernya adalah root. Oke. Kemudian kita di sini membuat database. Create database. Di sini kita misalkan create database-nya jualan, sesuai dengan penjualan spare part dan layanan tadi. Seperti ini. Enter. Kalau sudah, kita cek di show dengan cara show database. Ini kita lihat jualan ada. Untuk memakai
memakai database tersebut, kita use jualan seperti ini. Udah, kita buat tabelnya. Tabel pertama yaitu jenis kendaraan seperti ini. Di dalamnya ada ID, jenis kendaraan, integer not null, tidak boleh kosong, dan auto strip increment, koma. Kemudian di situ ada jenis kendaraan, itu nilainya varchar 10 seperti ini. Kemudian primary key, situ ID jenis kendaraan seperti ini. Kemudian akhir dari programnya seperti ini. Oke, untuk melihat tabel tersebut tinggal DSC jenis kendaraan. Oke, sudah jadi. Kita buat lagi tabel kedua yaitu pelanggan. ID pelanggan itu integer not null, auto increment. Oke, integer not null. Oke, itu akan ada error. Sorry, autonya di situ hilang. Kita enter dulu. Kita akhiri dulu. Kita buat ulang di sini auto increment, kemudian ada nama pelanggan itu varchar 20, nomor HP itu varchar 15. Oh sorry, tidak ada komanya lagi. Alamat varchar, sorry, karena situ tadi tidak ada komanya, kita hentikan dulu. Kita buat pelanggan di sini ID pelanggan integer not null, auto increment, koma, kemudian nama pelanggan varchar 20, koma, nomor HP varchar 15, koma, kemudian alamat varchar 50, koma. Oke, kemudian kita masukkan primary key-nya. Key itu ID pelanggan seperti ini. Kemudian kita enter dan akhiri programnya. Oke, sudah jadi, bisa dilihat. Oke, salah. Oke, udah. Lanjut ke kendaraan. Di sini ID kendaraan tuh varchar 10, sorry 10, koma, kemudian ada ID jenis kendaraan integer 11, koma,
ada ID pelanggan integer 11. Kemudian ada nomor mesin. Nomor mesin itu varchar 15 seperti ini. Karena di sini ada foreign key, kita tambahin index itu ID jenis kendaraan, koma. Oke. Index ID pelanggan, koma. Kemudian kita buat foreign key nya adalah ID jenis kendaraan di tabel jenis kendaraan, itu namanya juga ID jenis kendaraan. Oke. Kemudian on delete restrict, on update cascade, koma. Kita enter. Kemudian kita ganti di sini pelanggan, dan di sini kita kasih pelanggan juga. Oke, sudah. Kita koma, enter. Primary key-nya itu ID kendaraan. Sini akhir programnya. Oke. Ada something yang error, yaitu mungkin di sini. Kendaraan, di kendaraannya tidak boleh kosong. Nol. Kemudian di sini ada ID jenis kendaraan di pelanggan, nomor mesin, kemudian indeks jenis kendaraan, ID pelanggan, primary key. Tadi ada beberapa masalah, yaitu di sini di tabelnya lupa saya ganti, sehingga menjadi sedikit beberapa kali error. Kemudian mari kita lanjutkan membuat create table nota. Di nota terdapat ID nota itu varchar 10, koma. Kemudian ada ID kendaraan itu varchar 10. Kemudian ada kilometer integer 11, koma. Tanggal itu date, koma. Kemudian ada keluhan, di sini varchar 50, koma. Indeks di
sini kita tambahkan ID kendaraan, kita buat for key-nya ID kendaraan. Di sini juga kendaraan, kemudian di sini ID kendaraan. Oke, sini primary key-nya, key-nya itu adalah ID nota. Sudah, kita tutup. Oke, kemudian kita buat ke jasa, create table jasa. Ini ada ID jasa, itu integer, not null, auto increment, koma. Kemudian di ID jasa ada ID nota. Tadi ID notanya varchar 10. Oke, koma. Kemudian ada jenis jasa, JN jasa, kita buat itu varchar 20. Kemudian ada harga jasa, big integer 20. Oke, sorry. Kemudian ada keterangan itu varchar 50, koma. Di sini ada foreign key-nya, kita masukkan index ID nota. Kemudian foreign key di sini kita masukin ID nota. Sini nota, ID nota, koma. Primary key-nya ID jasa. Key adalah ID jasa. Oke, kemudian tutup programnya. Oke, karena query udah selesai, kita lanjut ke jenis suku cadang. Berarti kita create table jenis suku cadang seperti ini. Kemudian di dalamnya ada ID jenis suku cadang, kita singkat saja SK, dan integer, not null, auto increment, koma. Kemudian ada nomor jenis itu varchar 10. Kemudian ada nomor transaksi bernilai 10 juga. Kemudian juga ada jenis suku cadang, jenis suku cadang itu varchar. Oke, ada yang salah lagi di situ.
kita tidak menuliskan ini, kita tidak menuliskan jenisnya. Kemudian primary key itu ID jenis SK. Sorry, ini pasti error. Kita ulangi dari sini. Jenis suku cadang. Ini. Kemudian ada nomor jenis. Ada nomor transaksi. Oke, salah lagi. Sorry. Kita buat create. Kemudian ada jenis, nomor jenis. Kemudian di sini ada nomor transaksi yaitu varchar. Kemudian di sini ada jenis suku cadang. JNS, mana JNS tadi? Nih jenis suku cadangnya. Kemudian primary key-nya tadi kita tentukan itu jenis SK. Oke. Kemudian di sini tutup programnya. Oke, berhasil. Lanjut ke tabel suku cadang. Tabel suku cadang. Sorry, cadang. Seperti ini. Ada ID suku cadang. Salah. Varchar 10. Kemudian ada ID jenis SK integer 11. Kemudian ada stok itu integer 11. Kemudian ada harga itu bikin integer 20. Oke, seperti ini. Karena ada lagi, kita indeks ID jenis SK, foreign key nya itu adalah ID jenis SK. Reference di tabel jenis suku cadang. Oke. ID jenis SK. Kemudian on delay restrict on update cascade. Oke. Kemudian primary key-nya adalah ID suku cadang. ID suku cadang. Oke. Kemudian kita seperti ini. Oke, sudah selesai. Kemudian kita buat tabel terakhir yaitu tabel pesan. Kemudian sini create tabel pesan. Di sini hanya ada ID nota. Itu integer 11. Varchar 10. Seperti ini. Kemudian ada ID suku cadang. ID suku cadang itu varchar juga 10 nilainya, koma. Jumlah barang
itu integer 11. Kemudian ada total, itu big integer 20. Oke, kemudian kita buat indeksnya yaitu id nota, koma, dan indeks id suku cadang. Oke, kita buat for key-nya, key itu adalah id nota, di nota id nota delete restrict update guys, seperti ini. Kemudian di sini kita ganti jadi id suku cadang, sini juga suku cadang, di sini suku cadang. Oke, kemudian kita tutup program karena tidak ada primary key-nya. Oke, kita lihat tadi di sini ada yang salah. Oke, di situ mulai dari sini pesan di nota id suku cadang, jumlah barang, total, tadi ada yang salah, kemudian indeks nota, kemudian indeks suku cadang, mana tadi indeks suku cadang, kemudian ini foreign key dari nota dan foreign key ini, kemudian kita tutup. Oke, selesai. Kemudian kita bisa cek di sini. Oke, saya membukanya dari sini, root go, kemudian di mana tadi kita cek dulu, di jualan, kita cari di sini jualan. Oke, di sini semuanya sudah tercantumkan ya. Jadi cukup sekian dari presentasi saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.